Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya yang telah subscribe channel kami ya. Semoga kami selalu insya Allah konsisten menampilkan konten-konten yang bermanfaat ya untuk agama, bangsa, dan juga negara kita ya. Dan semoga kita tetap dipersatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dalam ideologi Pancasila. Insya Allah teman-teman ya, walaupun masih ada yang menginginkan mungkin diganti dengan ideologi lain ya, yaitu perdebatan yang mungkin sangat panjang dan sampai saat ini mungkin belum sampai titik final. Kita tidak mengarah ke sana. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit bahwa telah lahir putra dari Pak Habib Rizik Syihab, kalau nggak salah yang bernama Abdullah, beliau namakan ya, dari istri yang sekarang atau yang kedua, di mana sebelumnya istri beliau yang pertama itu telah wafat ya, almarhumah, dan beliau tidak memiliki atau mewarisi putra laki-laki atau anak laki-laki, sehingga dari istri yang sekarang, alhamdulillah ya, beliau dianugerahi ya putra, seorang putra laki-laki yang itu bisa meneruskan terah ya atau golongan dari beliau, yakni konon para habaib yang notabene cucu dari Rasulullah SAW ya. Walaupun hingga saat ini masih terjadi polemik nasab yang sangat luar biasa dan belum selesai ya. Ya kita ambil hikmahnya, semoga ada titik temu yang saling menguntungkan dan tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam Indonesia. Nah, menarik saya akan ulas ya teman-teman ya. Di mana Pak Rizik Syihab ini hingga sekarang masih menjadi tokoh sentral dari golongan Balawi ya. Beliau pemimpin dari Front Pembela Islam yang kemarin telah dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi dan telah berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Sama-sama memang FPI juga ya. Namun di sini saya akan mengulas apakah putra beliau yang sebagai penerus ya masa depan ketika beliau mungkin telah pensiun menjadi pemimpin Front Pembela Islam. Dan di sini sekedar analisa saja bahwa dalam pergerakan Islam ya yang saya lihat pergerakan organisasi pada masa lalu memang tanpa disadari ya melakukan nepotisme. Memang tidak banyak diulas ya dalam konten-konten atau para youtuber kita ya, karena mungkin sudut pandangnya ya berbeda dengan saya. Namun di sini insya Allah saya tidak subjektif ya, tidak ada rasa kebencian. Banyak tokoh Islam yang mengkritik tentang nepotisme yang dilakukan tokoh-tokoh nasional kita ya, entah itu Pak Gibran ya dengan Pak Jokowinya pada masa lalu, entah itu ada AHY yang notabene adalah putra dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada Puan Maharani yang menjadi ketua DPR yang notabene juga putri dari ketua PDIP Perjuangan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya, istilah lagu Bang Haji Romai Rama 135 juta istilahnya begitu teman-teman ya, sekedar canda aja ya. Nah, apa arti nepotisme sesungguhnya yang mau saya ulas di sini? Artinya ketika banyak tokoh-tokoh kita ya, golongan masyarakat ya, golongan kritikus yang mengkritisi ya tentang sistem nepotisme di Indonesia, bahkan pada masa lalu Bung Hatta telah memberikan suatu kritik nepotisme sangat luar biasa ya. Ya, pada akhir-akhir hayat beliau, beliau mengatakan bahwa nepotisme di Indonesia sudah mengakar ya, sudah menjadi budaya ya, dari golongan elit sampai golongan kelas bawah ya, golongan kelas miskin. Itu menurut beliau, Bung Hatta. Mungkin teman-teman bisa melihat pada buku-buku beliau atau beberapa literasi ya, yang hingga saat ini memang dibenarkan dan sampai saat ini masih terjadi yang namanya nepotisme. Nah, di sini mohon izin teman-teman ya, di sini saya kok melihat bahwa ya, jangan-jangan ya, bukannya saya suudon nih, mohon izin ya, jangan-jangan dengan lahirnya putra Pak Habib Rizik Syihab yang bernama Abdullah, mungkin suatu saat atau mungkin nggak suatu saat ya, putra beliau yang akan menggantikan terah dari FPI ya, terah dari perjuangan Front Pembela Islam atau yang sekarang Front Persaudaraan Islam, di mana Pak Rizik Syihab sekarang adalah ketuanya atau pemimpinnya ya, di mana dalam pergerakan Islam tanpa sadar kita melihat yang keluar-keluar tentang nepotisme, yang mengkritik tentang nepotisme ya, khususnya golongan Islam yang mau izin ya teman-teman ya, tanpa sadar mereka juga melakukan yang namanya disebut nepotisme ya. Contoh begini, andai kata kemarin ya Pak Rizik Syihab tidak punya putra laki-laki ya, tidak punya anak laki-laki, apakah bisa anak perempuannya ya yang secara mayoritas ya beliau miliki itu bisa menjadi pemimpin ya, pengganti beliau di FPI ya? Atau pernah saya ulas ya, jangan-jangan menantunya ya, Pak Hanif Alatos ya, walau alam ya, belum terjadi. Ini hanya berandai-andai ya.
Tujuan saya adalah ingin membuktikan bahwa apabila seorang Pak Rizik Syihab ya tidak mengangkat ya atau menjadikannya menantunya suatu saat menjadi pengganti dari FPI, itu menurut saya bagus banget sebagai contoh ya. Apalagi sekarang yang telah lahir putra beliau yang bernama Abdullah ya. Ya mungkin suatu saat kita tidak menyaksikan ya, mungkin itu generasi anak cucu kita sih ya. Wallahu alam ya. Namun suatu saat andai kata tidak terjadi ya, tidak terjadi terah atau kepemimpinan yang disebut dengan nepotisme, itu menurut saya Pak Rizik Syihab telah memberikan contoh dan alhamdulillah bagus andai kata tidak terjadi ya. Namun di sini saya agak pesimis ya, karena dari masa lalu banyak contoh-contoh yang dilakukan organisasi atau pemimpin dari negara Islam, wilayah Islam ya, banyak juga melakukan nepotisme dari ayahnya ke putranya ya, dari bapaknya ke anaknya turun temurun ya, termasuk organisasi. Walaupun memang tidak salah juga, hak kalian juga ya, namanya organisasi kan ya, tidak memakai uang rakyat segala macam. Namun seenggaknya begini teman-teman, ketika kita ya, mungkin masyarakat sebagian ya, mengatasnamakan Islam ya, tokoh Islam ya, mengkritik apa yang disebut dengan nepotisme, tanpa sadar ya, mereka pun melakukan nepotisme ya, dalam internal golongan sendiri. Nah, maksud saya ketika kita atau golongan ya, tanda petik ya, kaum muslimin ya, kuat-kuat tidak ingin adanya nepotisme, minimal harus ada contoh dari internal kita, jangan melakukan, kan gitu ya. Andai kata kita pun melakukan nepotisme, khawatir hanya menjadi pepesan kosong dan omong kosong, kan tidak memberikan contoh. Nah, di sini apakah putra beliau Abdullah suatu saat akan menggantikan beliau sebagai pemimpin dari FPI ya? Mungkin generasinya kemudian sama anak cucu kita ya. Tapi andai kata itu terjadi, berarti kan tidak bisa memutus mata rantai dari nepotisme ya. Apapun itu, walaupun yang mengkritik nepotisme sekarang itu tokohnya, golongannya, notabene adalah umat Islam ya. Walaupun nggak mewakili ya, cuman di sini saya ambil Pak Rizik Syihab karena beliau kan sebagai tokoh sentral yang saat ini juga sangat vokal terhadap nepotisme yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya kepada putranya Gibran ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya ceritanya. Enggaknya saya ingin mengkomparasikan aja apabila suatu saat Pak Rizik Syihab tidak melakukan suatu nepotisme ya, apapun namanya, beliau tetap menjadi pemimpin FPI dan ketika beliau pensiun ya bisa diteruskan oleh golongan dari non Balawi ya atau dari sanak saudara beliau. Nah, itu bagus banget tuh ya. Terlepas dari kontroversial polemik nasab ya. Saya pisah di sini nih ya. Khawatirnya suatu saat entah berapa tahun kemudian ya putra beliau ya dijadikan sebagai calon penerus ya dari pemimpin organisasi beliau, dari pemimpin terah beliau, dari golongan Balawi dan sebagainya. Berarti dari golongan kaum muslim pun juga ya tidak ingin memutus ya mata rantai nepotisme ya. Dan ini PR buat kita pelajaran. Kalau kita keluar-keluar tentang nepotisme sehingga dalam organisasi yang kita punya, yang kita miliki, kita pun harus memberikan contoh. Kita tidak melakukan nepotisme dalam golongan kita. Sehingga kita kalau mengkritik ada suatu pemimpin ya dari hasil nepotisme dibenarkan karena kita telah memberikan contoh ya. Jangan sampai menjadi bumerang nih. Yang izin teman-teman ya. Bukan di sini saya menyerang Pak Rizik Syihab. Artinya andai kata suatu saat Pak Rizik Syihab setelah pensiun menjadi pemimpin dari FPI, apakah dari golongan luar dari Balawi ya, bukan dari sana keluarganya. Itu yang mau saya kuatkan di sini ya. Ya, andai kata beliau memang tidak meneruskan generasinya kepada putra putrinya ya dari golongan luar, ya itu bagus menurut saya, alhamdulillah ya. Namun setelah saya melihat beliau memiliki putra, ya berarti kan telah ada penerus dari FPI ya, penerus dari Prah Balawi, yakni Pak Rizik Syihab ya, di mana anak lelaki adalah anak yang sangat spesial ya, bisa meneruskan marganya ya, marga Balawi ya. Nanti ketika putra beliau menikah ya, kena tuh kan marganya kan bin Syihab, bin Syihab, bin Syihab ya, dan tidak akan putus di situ. Nah, apabila jadi pemimpin FPI pun begitu. Ya kan kalau punya putra mahkota nanti putra mahkota lagi turun lagi ke cucunya turun lagi terus ya turun temurun. Nah, ini yang saya sayangkan bagaimana seorang pemimpin Islam yang tidak pernah memberikan data ke publik ya bahwa di negara Islam ya ataupun di organisasi Islam tidak bermaksud membenci ya teman-teman ya. Di sini hanya melakukan suatu objektivitas bahwa dalam pergerakan Islam pun memang ada yang disebut dengan nepotisme gitu loh. Jadi kita pun harus objektif ya, jangan menghina nepotisme tanpa sadar orang-orang yang mewakili umat Islam seakan-akan ya pun melakukan tindakan yang disebut nepotisme. Nah, di sini sedikit saya berikan suatu referensi ya dari buku Al-Haidar. Yang buku agak lama di sini ya, tapi kan namanya ilmu kan tidak lekang oleh waktu ya, sehingga kita bisa jadikan rujukan sebagai menambah wawasan aja, menambah keilmuan, sehingga yang mungkin ya teman-teman sebagian bukan bermaksud menggurui ini, yang belum paham, yang mungkin sedikit ada literasi atau referensi yang bisa kita kaji bersama ya, sebagai bahan keilmuan, nggak ada salahnya teman-teman ya. Mohon izin ya. Nah,
Dalam halaman 73 pada buku Saudara Al-Haidar ya, yang berjudul Reformasi Prematur ya, jawaban Islam terhadap reformasi total. Ini buku termasuk fenomenal nih pada masanya. Sebelum adanya dunia sosial, media sosial ya, ini pernah terjual ya, mungkin kalau bahasa sekarang viral atau booming ya. Pada halaman 72 di bab nepotisme ya. Di sini saya bacakan sedikit ya untuk menambah wawasan aja ya. Beliau mengatakan sebenarnya kata bahasa Latin ya menurut Pak Haidar ini ya, nepos dalam konteks terminologi nepotisme berasal bukan meluas ke makna sanak saudara ya, namun menyempit hanya ke salah satu sebutan jalinan keluarga saja, yakni kemenakan. Ya, ini nepotisme nih menurut buku beliau di halaman 73. Sebutan nepotisme semula khusus ya diarahkan ke suatu bentuk perilaku beberapa Sri Paus. Sri Paus di masa abad pertengahan dan Renaissance nun jauh di bumi Eropa sana. Ya, jadi belum tenar di Indonesia tuh, di bumi belahan Eropa sana tuh, menurut Saudara Al-Haidar tuh. Secara psikobiologi sebenarnya nepotisme bukan perilaku aib, ya. Mengutamakan sanak keluarga justru merupakan salah satu naluri makhluk hidup paling hakiki. Kasih sayang ibu merupakan ungkapan naluri ya mengutamakan keluarga nan adiluhung menurut Saudara Al-Haidar teman-teman ya. Jadi itu hal yang wajar sebetulnya. Dan di halaman 72 ya, beliau pun mengatakan sebuah istilah asing kini sedang menghebohkan kehidupan sosio-politik Indonesia. Ya, bahkan sampai sekarang nepotisme nih ya masih viral. Cuman dulu nggak ada sebutan viral tuh ya. Istilah asing itu adalah nepotisme. Etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nepotisme bermakna kecenderungan mengutamakan menguntungkan sanak saudara sendiri ya, terutama di jabatan pangkat di lingkungan pemerintahan. Nah, kenapa menjadi buruk nepotisme untuk di lingkungan pemerintahan atau yang kita lihat sekarang ini? Karena simpelnya begini teman-teman ya, nepotisme itu jangan terjadi di pemerintahan, karena pemerintahan itu kan uangnya, uang dari rakyat, pajak rakyat. Sehingga rakyat pun punya kesempatannya menjadi pemimpin kepala daerah, ya, menjadi aparatur negara. Jadi jangan dibatasi dengan nepotisme sanak keluarga, ya. Sehingga rakyat berhak menuntut ya atau mengecam tindakan nepotisme yang terkhususkan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Seperti itu maknanya itu. Tapi ketika banyak tokoh-tokoh kritikus kita ya atau golongan-golongan seorang apa ya yang memakai kalimat atau simbol Islam ya mengkritik masalah nepotisme, seenggaknya dalam Islam pun pergerakannya banyak yang melakukan tindakan nepotisme. Ini kalau kita mau objektif teman-teman ya, bukan bermaksud membenci atau menyerang secara pribadi di sini ya. Namun di sini saya khususkan ya, apabila ya seorang pemimpin ya organisasi Islam ya ingin mengecam tindakan nepotisme yang dilakukan oleh beberapa kalangan pemerintahan ya, memang karena mengacu pada buku Al-Haidar dibenarkan ya tindakan pemerintah ya orang-orangnya, oknum-oknumnya yang melakukan tindakan nepotisme, kalau bisa memang dilarang ya untuk pemerintahan, karena uangnya adalah uang dari rakyat. Namun ketika yang mengkritik suatu golongan ya yang mengatasnamakan Islam pun ada baiknya memberikan contoh gitu loh maksud saya. Jadi Pak Rizik Syihab andai kata punya putra ya namanya Abdullah ya suatu saat mungkin menjadi pengganti dari FPI. Kalau bisa Pak Rizik Syihab ya dalam melakukan suksesi suatu saat nanti jangan sampai jatuh tah kepada organisasinya di internal keluarga. Kalau bisa itu hanya sudut pandang saya teman-teman. Sehingga ketika Pak Rizik Syihab melakukan suatu terobosan atau pergerakan atau kritikan yang keras terhadap nepotisme, beliau akan dibenarkan secara tindak tanduk secara internal. Beliau telah memberikan contoh. Nah, teman-teman bisa paham ya. Saya lihat ke situ nih. Jadi harapan saya Pak Rizik Syihab terlepas dari konflik ya internal, konflik politik nasab di sini, saya hanya menguatkan lagi nah, suatu saat nanti andai kata sekarang beliau telah punya putra ya, jangan juga dijadikan calon pemimpin dari organisasi antum ya, mohon izin ya. Artinya beliau harus memutus mata rantai dan memberikan contoh kepada masyarakat, kepada umat Islam bahwa saya Pak Rizik Syihab tidak akan melakukan nepotisme dalam organisasi saya ya. Seperti juga Rasulullah SAW ya tidak memberikan suatu amanat suksesi kepemimpinan kepada anak saudaranya. Sehingga hingga saat ini Rasul menjadi contoh teladan ya dari segi sosial, segi politik dan tidak ada tandingannya hingga saat ini. Semoga Pak Habib Rizik ya yang notabene ya secara internal di Balawi sebagai cucu Rasulullah bisa memberikan contoh kepada masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia bahwa Pak Rizik Syihab tidak akan melakukan tindakan nepotisme. Demikian teman-teman ya, harapan kita seperti itu. Namun ini bukan ramalan, hanya analisa semoga bisa terjadi seperti itu demi kebaikan kita bersama ya. Sehingga ada contoh ya. Ketika contoh itu bisa dijadikan acuan dalam kebaikan, kenapa enggak? Kita harus utarakan ya. Demikian, apabila ada kata-kata saya berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.